Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu saya masih usia kuliah, saya pernah menghadiri pernikahan seorang kerabat. Dan di tengah-tengah acara, ayah dari mempelai pria didaulat untuk berdoa buat pasangan mempelai. Dan saudara, di tengah-tengah doanya, sang ayah berkata, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada anak-anak kami keberhasilan yang cukup, tetapi juga berikan kegagalan yang cukup. Saudara, waktu mendengar doa tersebut, saudara, saya berpikir, waduh, ini doa yang kurang bijak. Masa ada orang tua yang mendoakan anak-anaknya supaya mengalami kegagalan? Tetapi saudara, seiring waktu dan setelah saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya menyadari ternyata doa itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Amsal 24 ayat 16 berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, dari ayat tersebut ada beberapa pertanyaan yang timbul, saudara. Kalau Tuhan itu memang Bapak yang baik, kenapa Tuhan izinkan anak-anaknya jatuh, saudara? Ya, dan dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Kenapa mesti sampai 7 kali, bahkan mungkin bisa mengalami lebih, saudara? Kalau memang Tuhan itu baik. Nah, saudara, kita akan mengerti ayat tersebut, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kalau kita membaca Ulangan pasal 32 ayat 11, dikatakan demikian, saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, ternyata induk Raja Wali, dia akan menggoyangkan sarangnya, saudara, sehingga anak-anaknya akan jatuh ke jurang yang dalam, sehingga waktu anaknya ini jatuh, saudara, dia akan berteriak-teriak ketakutan. Tapi sang induk hanya membiarkannya. Tetapi sebelum anak Raja Wali ini sampai ke dasar, maka induk Raja Wali akan menopang dia di kepak sayapnya, membawanya kembali ke sarangnya, saudara. Dan itu dilakukannya berkali-kali. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya supaya pada waktu anak Raja Wali itu dijatuhkan dari tebing yang tinggi, dia akan mengepak-ngepakkan sayapnya supaya dia belajar terbang. Dan itu perlu berkali-kali, saudara, sampai akhirnya sang anak Raja Wali dia bisa terbang dan dia tidak perlu lagi ditopang oleh induk Raja Wali. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses bahkan sampai berkali-kali, tujuannya adalah supaya kita bisa terbang seperti Raja Wali. Bukankah kita sering berkata demikian, saudara? Nah, karena itu, saudara, kalau kita sekarang sedang mengalami pergumulan, masalah, tantangan, mari kita mengerti bahwa Tuhan sedang melatih kita supaya semakin lama kita semakin kuat. Kalau kita melihat, kita merasakan masalah semakin besar dalam hidup kita, itu artinya sebenarnya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan karena itu, saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan bisa melalui semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, saudara, mari berdoa bersama dengan saya supaya kekuatan Tuhan menyertai setiap kita. Hamba-Mu berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus, meminta anugerah supaya dalam setiap apapun yang kami alami, kami boleh menjadi semakin kuat untuk menjalaninya bersama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan ketekunan buat umat-Mu, Tuhan, untuk menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan hari ini hamba-Mu melepaskan berkat buat umat-Mu di dalam nama Yesus. Biar segala berkat yang terbaik dari tempat Maha Tinggi dicurahkan buat umat-Mu, Tuhan. Dan biar damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati jiwa pikiran mereka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian, saudara, perenungan kita hari ini. Biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.